Sejumlah 6.9 juta penduduk Jakarta menunaikan tanggungjawab hari ini bagi memilih pentadbir kota metropolitan itu untuk 5 tahun akan datang. 15 pusat pengundian dibuka seawal jam 7 pagi waktu tempatan bagi proses demokrasi ini dan ia ditutup pada jam 1 tengah hari bagi membolehkan kiraan undi dilakukan. Keputusan rasmi Komisi Pemilihan Umum Daerah hanya akan diketahui minggu depan. Proses demokrasi kali ini dianggap sejarah kerana penglibatan calon yang ramai termasuk 2 calon bebas. Calon bebas Faizal Basri dan Harnanji Suparji serta 3 calon lain iaitu Joko Widodo dari PDIP, Alex Nordin dari Golkar dan Hidayat Nur Wahid dari PKS bertaruh nasib menentang penyandang Fauzi Bowo dari Demokrat. Janji perubahan jadi tanggungjawab Governor untuk mengotakannya. Bagi warga Jakarta, apa yang diharapkan pemilihan Governor ini akan dapat menyelesaikan masalah yang sekian lama membelenggu mereka. Di tangan pentadbiran baru, misi menjadikan Jakarta maju diharap dapat direalisasikan. Ya, melihat Jakarta udah makin macet ya. Jadi kalau bisa sih gubernurnya gantilah ke Jokowi aja gitu ya. Ya sebenarnya sih bisa merubah ini ya, Jakarta yang lebih baik ya, kemacetan lama terus banjir gitu kan. Nah itu aja sih. Jadi kalau kita tengok daripada pemerintahan yang dulu 5 tahun yang dulu bagaimana, ada perubahan ataupun masih kayak dulu-dulu juga, masih macet, nggak ada perubahan sama sekali. Tetapi rata-rata penduduk setempat mengakui adanya perubahan dalam tempoh sebelum ini. Ya, kepinginnya sih lebih dari yang sekarang. Ya dari jalur jalan, terus transportasi, itu. Jadi bagaimana Bapak melihat dengan pemerintahan yang 5 tahun sebelum ini, ada perubahan tak yang dibawa? Ya memang ada, ya tapi ya memang belum ini ya, belum ya mungkin kalau 5 tahun yang ke depan ini mungkin ada perubahan. Yang mau adalah satu, tidak ada lagi banjir, kemacetan ya, terus juga banyak pedagang-pedagang kaki lima yang masih harus dibenahi gitu. Jadi dengan sebelum ini yang 5 tahun dengan pemerintahan Gubernur sebelum ini ada perubahan? Ada perubahan banyak juga ya, cuma masih ada, memang harus diperbaiki gitu. Jakarta lazim disamakan dengan masalah kesesakan lalu lintas, banjir serta pengangguran, seolah-olah itu semua sangat sukar untuk diatasi. Persaingan sengit antara penyandang Fauzi Bowo dan Joko Widodo menyaksikan Jakarta bakal berdepan pilihan raya pusingan kedua. Sehingga Jumaat, tinjauan tempatan akan Fauzi meraih 49.6%, sementara Joko 15.8%. 4 calon lain pula memperoleh tidak lebih dari 10%. Dalam analisisnya, Pengarah Eksekutif Institut Kefahaman Politik Universiti Islam Nasional Indonesia, Gun Herianto menjelaskan tidak syak lagi akan ada pusingan kedua berdasarkan kepada saingan sengit calon bertanding. Dalam prediksi saya ada kemungkinan 2 putaran kalau pemilu berjalan langsung, umum, bebas dan rahasia. Kalau ada tidak terjadi manipulasi, sangat kecil kemungkinannya pemilu kada DKI 2012 ini 1 putaran. Artinya 50+1. Sangat sulit. Kenapa? Karena fragmentasi kekuatan politik tadi itu ada 4 pasangan partai politik dan 2 dari independen, dan 4 di antara parpol itu dimainkan oleh partai-partai besar. Nah, sementara kalau kita melihat misalnya kekuatan Jokowi saja dengan incumbent, itu sudah kekuatan yang mengerucut pada kekuatan-kekuatan besar. Sehingga prediksi saya ada kemungkinan final round itu di putaran kedua. Katanya pilihan raya Gubernur ini bakal memberi impak kepada pilihan raya Presiden pada 2014. Fungsi Jakarta sebagai lupuk pendapatan terbesar Indonesia menjadi elemen penting perlu dijaga bagi memastikan pertambahan ekonomi Republik ini terus maju. Jadi kalau bicara Jakarta adalah bicara miniatur Indonesia. Semua etnis ada di sini.
Dan nyaris ekonomi nasional Indonesia itu digerakkan dari Jakarta. Jadi misalnya investasi di luar Jawa itu, sekalipun di luar Jawa, penggerak utamanya ada di DKI. Dengan menguasai Jakarta tentu akan punya dampak pada daerah-daerah lain. Termasuk juga sebetulnya adalah akses untuk integrasi vertikal pada saat pertarungan capres nanti. Namun tuntutan lebih 10 juta rakyat penduduknya yang mahukan perubahan wajib ditunaikan siapapun yang menjadi pentadbirnya. Ini merangkumi soal keselesaan hidup dan memerangi isu penyelewengan dan rasuah.